Baik, kita kembali ya. Kita mulai lagi ya. Jadi oke. Ya, di sini tadi soalnya ini seperti ini. Tadi udah saya sampaikan ya. Nah, yang pertama kita tentukan kata kunci dari pertanyaannya ya. Kata kuncinya di sini atasan meminta Anda untuk memutuskan diterima atau tidaknya. Jadi menyerahkan sepenuhnya kepada Anda ya sebagai bawahan, sebagai yang ditugaskan ya di perusahaan. Ya, di sini kenapa kok 1? Ya, ini bertolak belakang dengan dari pertanyaan. Ya, dari pertanyaan dari soalnya. Jadi di sini yang itu kenapa 1 ya, melaporkan kepada atasan hasil seleksi tersebut dan meminta keputusannya. Sedangkan di sini yang diperintahkan memutuskan diterima atau tidaknya ya Anda ya. Jadi jelas bertolak belakang. Makanya poinnya 1. Yang kedua, A itu 2. Meminta teman Anda untuk membantu. Ya. Nah, ini di sini juga bertolak belakang ya. Seharusnya ya Anda mampu sendiri ya. Tidak usah meminta bantuan. Yang B, yang C itu poin 3. Ya, di sini ya poin 3 memberikan tes seleksi calon karyawan seperti biasa ya yang dilakukan perusahaan ketika mencari karyawan baru ya seperti biasanya saja. Nah, yang D lengkap, berarti ada berupa tes tertulis dan wawancara singkat dengan para pelamar ya, ini poin 4 dan D ini poin 5 lengkap. Ya, yang B kok kenapa poin 4 ya kurang lengkap. Kalau di sini ada tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, menurut Anda mementingkan kepentingan umum adalah A. Melihat skala prioritas kepentingan, B. Melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain, C. Membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan, D. Kebaikan, E. Perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Silakan teman-teman untuk mencobanya. Udah mencoba ya, teman-teman? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini kata kunci dari pertanyaan atau pertanyaan yang diinginkan dari pertanyaan ini kepentingan umum ya, kepentingan umum. Nah, di sini kepentingan umum yang B itu kenapa 1? Nah, ini saya tandai merah karena melihat budi kebaikan. Jadi balas budi ya ibaratnya kan. Jelas ini bertolak belakang. Terus yang A melihat dari skala prioritas. Ya. Ini juga ya yang mestinya ya harus sesuai mungkin dari antrian ya yang terlebih dahulu ya jangan skala prioritas karena ini teman saya diprioritaskan terlebih dahulu jadi kan
Nggak bisa dong, jadi harus yang ya sesuai antrian atau yang lebih dulu ya. Yang ketiga, kebaikan. Yang ketiga, dan yang itu perlu ditanamkan sejak dini, berarti 4. Dan 5 itu membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Oke. Berikutnya kita ke nomor 3. Silahkan dicermati kata kuncinya apa. Ya. Kata kuncinya apa dari nomor 3, terus nanti yang 1 mana, B apa yang 2 mana, kira-kira sepertiga mana, 4 mana, silahkan. Silahkan dicoba. Yang baru nyoba Mas Danang, silakan yang lain. Mas Saeb, Mbak Nidar, cek semua ini. Ya, mudah-mudahan dengan metode tadi, cara tadi pada mahir ya. Jadi insya Allah 90% bisa diterapkan di soal TKP. Oke, udah ada yang menjawab 3. Nah, di sini berarti kata kuncinya apa di sini? Nah, di sini kata kuncinya Anda masih melayani pelanggan. Nah, itu ya. Kata kuncinya Anda masih melayani pelanggan. Jadi, kalau itu mengusir pelanggan, ini kata negatif ya, mengusir pelanggan jelas, berarti poin 1. Yang B itu poin 2 ya, menegur pelanggan, bukan pelanggan ya, pelanggan yang ingin segera untuk menghargai pelanggan lain. Yang menegur mungkin ya kan di sini ada kata kan seperti dengan poin ya apa yang jawaban A pun sama-sama menegur. Di sini menegurnya lebih halus. Menegur pelanggan untuk menunggu. Silakan menunggu dulu. Kalau ini menegur pelanggan untuk menghargai. Jadi kan sepertinya kan menuduh tidak menghargai atau ya tidak sopan kan berarti itu. Nah, yang D memberi penjelasan untuk bersabar. Ya, jadi lebih sopan lagi ya. Yang paling tinggi poinnya yaitu yang C ya. Memberi penjelasan kepada pelanggan yang ingin segera dilayani untuk mengantri. Baik, kita lanjut. Nah, ini silakan dicermati untuk soal ini. Silakan dilihat kata kuncinya. Ya. Dilihat kata kunci, baru mencoba untuk mengisi ya. Mbak Mas Danang udah mencoba 4B ya. Silahkan. Silahkan di sini. Kata kuncinya apa di sini?
Ya, kata kuncinya sebagai pegawai dan ibu rumah tangga. Kan kata kuncinya ini, sebagai pegawai dan ibu rumah tangga. Silakan, mana yang poinnya 5? Hah? Oh, datang mana? Mas Saeb D, Mbak Likma D, ya, Mas Danang B. Oke, yang lain barangkali masih mau nyoba. Oke, kita lihat ya pembahasan. Nah, di sini kata kuncinya pegawai, ya sebagai pegawai dan juga sebagai ibu rumah tangga. Nah, di sini itu mendahulukan kepentingan keluarga. Itu jelas bertolak belakang karena kan dia juga sebagai pegawai dan ilmu rumah tangga. Jelas poin 1. Yang C mendahulukan pekerjaan kantor. Juga salah karena ini mendahulukan salah satu. Jadi bertolak belakang atau negatif ya. Atau ya bertolak belakang dengan soal. Yang B itu poin 3, membagi waktu seadil-adilnya. Kalau seadil-adilnya kan tidak ada ukuran ya. Ya adilnya untuk keluar pekerjaan kan begitu ini ya. Ukurannya belum jelas. Nah, di sini 4 termasuk 4A ya, melaksanakan tugas-tugas yang memang seharusnya dikerjakan. Ini masuk 4 dan 5 berarti D. Mengerti posisinya dan mampu menyesuaikan diri di rumah maupun di kantor. Nah ini. Jadi kalau seadil-adilnya kan ya kurang begitu tepatnya. Baik, kita lanjut nomor 5. Nah, silakan. Nomor 5. Kita harus menemukan kata kuncinya mana ya. Kata kunci dari soal TKP itu mana? Temukan. Jadi diusahakan 1 kali baca harus paham apa yang diinginkan soal. Silakan dicoba. Baik, ya. Kata kuncinya kakek umurnya 70 tahun. Dan udah lama dan ingin dilayani terlebih dahulu. Sikap yang Anda lakukan. Nah, di sini. Nomor B, pilihan B itu 1. Meminta untuk tetap antri. Ya, memang kalau menurut SOP, iya. Namun dari segi kemanusiaan, ya, berarti seperti kakek umur 70 tahun, dan mungkin kalau yang mengantri wanita hamil, ya wanita hamil yang udah besar, ya itu yang harus didahulukan ya. B itu poin 1, A-nya poin 2. Itu juga sesuai.
Nah, C langsung melayani kakek. Poin 3, ya ini juga kurang sopan kepada yang ngantri yang lain ya. D itu 4 melayani kakek, baru kemudian memberikan pengertian. Yang paling tepat itu memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Jadi kita harus sopan ke yang lain juga gitu kan. Jadi memberikan pengertian pada orang yang lain yang mengantri, karena ini kakek kan udah 70 tahun ya. Jadi ya memang kalau memang sesuai SOP ya harus mengantri ya, namun kita dari segi kemanusiaan ya kita dahulukan seperti itu. Yang jelas yang penting memberikan pengertian, tidak tiba-tiba langsung melayani kan kurang baik, kurang etis. Oke, berikutnya nomor 6. Silahkan dicermati, temukan kata kuncinya ya. Temukan kata kunci dari soal ini. Baik, rata-rata D ya. Mudah-mudahan betul. Berarti udah bisa menerapkan metode ya. Oke. Kita lihat kata kuncinya di sini. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan. Berarti harus mengusulkan dong. Jangan diam saja ya. Nah, A itu poin 1. Kenapa? Di sini ada keharusan ya. Perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali ya. Ini negatif ya. Tidak semuanya dong. Ya. Nah, B mengusulkan jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Kalau mau jalur khusus mahal juga, atau mungkin tempatnya nggak ada ya. Jadi kalau jalur khusus ya kurang begitu tepat. C poin 3 nih, hari libur massal biaya tiket di diskon hingga 50%, bolehlah. Ya, itu 4 mengusulkan alat transportasi yang digunakan selalu bersih, bagus, usulan bagus. Yang paling bagus berarti yang D. Ya, memberikan usul agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus, ya tidak perlu menambah jalur khusus, tapi di sini fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. Nah, di situ ya. Oke, betul semua. Selanjutnya silakan nomor 7. Bisa dicermati dulu.
Baik, ini udah ada yang nyoba ya. Mencoba 3 orang, Mas Danang, Mas Saeb, Mbak Leli, ya Mbak Rikma ya, cek semua. Nah, kata kuncinya apa di sini? Ya di sini kata kuncinya ya pasti dia sedangkan fasilitas kesehatan yang memiliki sudah menunggak 10 bulan. Jadi memang orang tersebut sudah menderita DBD dan BPJS pun sudah menunggak 10 bulan dan belum bisa dilunasi ya, atau fasilitas kesehatan yang lainnya yang semacam ini. Nah, di sini kayak tadi rata-rata C ya, kayak poin 3. Jadi yang pertama, mengikuti prosedur yang berlaku tidak bisa karena ya kurang begitu dari segi kemanusiaannya tidak ada ya, lagi menderita DBD dan memang kesulitan biaya ya, di sini kan kata kuncinya kesulitan biaya. Jelas itu satu. B, menyarankan pasien untuk berobat ke klinik. Ya, kurang begitu baik juga ya menyarankan pasien untuk berobat ke klinik itu. Ya, wong tidak bisa punya biaya, wong berobat ke klinik, apalagi di klinik mungkin fasilitasnya kurang memenuhi juga ya. Jadi memang bertolak belakang atau ya negatif lah. Yang C, meminta izin kepada pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan khusus, bolehlah ya 3 ya. Yang 4, ya, memberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya dan memberikan masukan untuk dirawat di rumah saja. Ya, ini biar berarti dirawat inap ya, untuk apa? Untuk meminimalkan biaya. Ya, di sini yang E itu disarankan dirawat di rumah saja. Nah, yang 5 itu D. Membayar biaya medis dan pengobatan terlebih dahulu agar dapat ditangani oleh rumah sakit. Ya, istilahnya ya biaya awal dulu lah. Ya, kalau biaya yang lainnya mungkin ya nantilah, biar mungkin nanti pihak keluarga kan bisa. Jadi ini pertolongan pertama lah ya. Jadi kalau biaya pendaftaran atau biaya administrasi obatan ya. Jadi biar cepat ditangani dulu ya, karena memang sangat darurat seperti itu. Jadi karena berhubung dengan nyawa ya, ketika tidak cepat dilayani ya mungkin nanti akan menyebabkan kematian atau meninggal dunia. Kayak yang paling tepat deh. Baik, berikutnya nomor 8, silakan. Baik, untuk nomor 8, rata-rata menjawab
D ya. Coba kita lihat pembahasan. Nah, di sini jadi kata kuncinya berarti Anda sebagai karyawan di perusahaan dan pacar ya. Di sini pacar udah janji ke pacar dan ternyata di sisi lain bos meminta tolong menangani klien yang prioritas ya, intinya ketika memang tidak dihadapi karena kan mungkin di sini pimpinan kan lagi sibuk dan kalau memang tidak ditangani oleh Anda bisa jadi mengecewakan ya klien tersebut. Nah, di sini yang A itu menolak permintaan bos, jelas ini sangat negatif ya, negatif jadi poin 1, bertolak belakang. Yang B mengatakan pada bos bahwa Anda sudah memiliki janji, ya ini juga menawar ya, jadi istilahnya nggak mau ya, tidak mau perintah dari bos. Berarti B pun tidak mungkin ya, tidak mungkin bagus nilainya ya. A, B itu eliminasi langsung. Jadi tanpa melihat apa, sudah melihat kata-kata menolak aja itu udah cepat aja itu udah dieliminasi ya. B juga eliminasi. Baru kita ke berikutnya C, D, dan E. C bolehlah ya. Berarti poin 3, meminta bantuan teman untuk menangani klien. Ya kan ketika Anda udah diperintah tapi kok malah meminta bantuan ke teman yang lain. Sedangkan ya Anda pun tidak terlalu penting ya. Kecuali mungkin kalau dibandingkan dengan orang tua Anda meninggal atau orang tua Anda sakit, ya kan mungkin bisa itu diutamakan. Kalau hanya sekedar pacar janji untuk makan ya bisalah di cancel seperti itu ya. Yang E, poin 4, makan siang di kantor. Ambil mempersiapkan beberapa hal sambil menunggu klien. Bolehlah poin tinggi juga 4. Nah, yang paling tinggi itu D ya. Menerima permintaan bos untuk melayani klien dan membatalkan janji dengan pacar Anda. Oke. Ini yang paling tinggi betul ya, rata-rata betul. Oke, ke tema jejaring kerja. Silakan soal nomor 9 dicermati dan dicoba untuk menjawabnya. Monggo.
Baik, untuk nomor 9 yang sudah pada nyoba. Nah, di sini di tempat Anda bekerja terjadi sebuah masalah, ya. Jadi yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan ya dalam menyelesaikan tugasnya. Anda ini sebagai atasan ya. Anda sebagai atasan, sebagai atasan ya, posisi Anda itu sebagai atasan. Nah, yang B itu jelas menyuruh. Menyuruh itu kata-kata negatif ya, udah jelas eliminasi langsung udah kata-kata menyuruh itu udah ya istilahnya kurang baik lah kata-katanya, ya udah langsung eliminasi saja. Yang D, membuat keputusan secepatnya. Jadi kalau secepatnya itu buru-buru ya, jadi kurang bagus, jadi terburu-buru, jadi kurang bagus. Nah, eliminasi saja yang D. Yang A itu poin 3, meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik, bolehlah poin 3-nya. Dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. Yang C, meminta masukan dari mereka. Jadi meminta masukan dulu ya, setelah menerima masukan dari semua karyawan, berikutnya membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Jadi setelah masukan menerima baru diputuskan dengan segera. Ya kan? Jadi kan membuat keputusannya tidak terburu-buru. Ya, jadi meminta masukan dari karyawan dulu. Yang paling tinggi nilainya yaitu E. Ya, meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya atau perbaikan, evaluasi, dan kemudian mengajak mereka untuk mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Ini nilai yang paling tinggi. Oke. Ya, silakan nomor 10. Kepada keluar ini ya. Nih, Mas Danang. Masih on, Mas Danang? Masih. Yang lain gimana ini?
Oke, kita lanjut aja. Silahkan mencoba. Nah, di sini kata kuncinya yaitu Anda minta untuk menyelesaikan sebuah masalah, namun kurang optimal gitu ya. Di sini kata kuncinya kurang optimal. Nah, D, jelas ini poinnya rendah ya. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan. Jelas rendah ya. Tidak berarti tidak bertanggung jawab, tidak ada tanggung jawabnya, langsung mengembalikan saja ya. Yang B, meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih, ya tidak efektif juga kan. Meminta waktu untuk lebih, sedangkan untuk segera diselesaikan misalnya, kok harus meminta tambahan waktu, ya kurang bagus juga. Jelas BD itu dieliminasi. Yang A, saya akan merubah semua solusi. Ya, ya lama juga ya, kurang efektif juga membuat semua solusi. Ya. Yang E, memberikan cara yang paling efektif, bolehlah. Ya, jadi ya paling efektif seperti apa ya dari penyelesaian sebelumnya. Yang C, ini saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut ya. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup ya. Jadi biar efektif ya, tidak dimodifikasi ya. Jadi dikit seperti itu. Nah, ini berarti yang paling tinggi yaitu C. Berikutnya nomor 11. Ya, silakan nomor 11. Oke, Mas Danang C, Mbak Nida D. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini kata kuncinya setiap komponen diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Nah, A, jelas kata-kata berkeluh kesah ya, itu dieliminasi. Teman curhat ya, saya akan terbaik kepada setiap karyawan. Teman curhat, nah ini tidak profesional, jelas eliminasi ya. A dan E jelas kita eliminasi. Terus B, harus dibatasi ya, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Ya, betul, harus dibatasi oleh 3 ya. Yang C, selalu bersimpati dan memberi nasihat ya, dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Boleh ya, ini nilai poin tinggi juga 4. Dan yang paling tinggi yaitu D, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Ini yang paling tepat ya.
Baik, untuk berikutnya nomor 12. Oke, nih silakan. Coba dulu. Baik, ini dicoba ya, rata-rata menjawab C. Oke, kita bahas, kita cari dulu kata kuncinya. Oke, betul ya. Jadi, C poin yang tertinggi. Nah, di sini kata kuncinya atau kalimat kunci, ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Nah, D itu menyuruh atasan, jelas itu negatif ya. Masa bawahan menyuruh atasan, udah jelas langsung dihapus saja, eliminasi. A, sangat lama dan mengganggu kinerja, ya sangat lama, tidak efektif, efisien, langsung saja eliminasi. B, meminta bantuan, ya waktu itu kan harus ya berusaha kan harus bisa menyelesaikan oleh diri sendiri dulu ya, jadi langsung jangan tiba-tiba meminta bantuan orang lain ya. Oke, poin 3 B. D, maaf, memikirkan potensial yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Bolehlah ya, ini juga poin tinggi juga. Paling tidak yang Anda pilih poin 4 dan 5 seperti ya, ketika memang Anda udah bisa menentukan mana yang harus kita eliminasi terlebih dahulu, dua jawaban terendah, itu akan meminimalkan kita menjawab poin 1 atau poin 2. Bahkan ya kita 4-5 lah kita ya ketika menjawab seperti itu. Baik, berikutnya nomor 13. Nah, silakan dicermati dulu soalnya.
Baik, yang coba dibahas ya. Jadi pada membahas atau pada menjawab B ya, rata-rata B. Nah, di sini kata kuncinya rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda, intinya gitu ya. Pada saat Anda berbicara seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat mana ya? Oke, kita bahas. Nah, di sini kata kunci tadi udah saya sampaikan. A, wajar saja. Itu tidak wajar, berarti negatif ya. Jadi poin 1 ya, jelas eliminasi. Karena itu tidak wajar ya. Tidak wajar, lagi bicara disanggah. B juga ini ada kata hal yang wajar. Nah, ini juga negatif. Jelas B salah. Ya, harus dieliminasi B. Itu kata-kata wajar saja, hal yang wajar. Nah, itu kita tuh harus temukan kata kuncinya. Yang poin 3, teman saya ingin menyampaikan gagasannya. Iya, ingin menyampaikan, tapi kan caranya yang salah. Dia menyanggah ketika Anda berbicara, ya kan? Salah. Poin 3 dibandingkan A dan B, tinggian E. D, seharusnya rekan saya bisa angkat tangan. Ya betul. Jika ingin menyampaikan gagasan, oke betul ya, maka nilainya juga 4. Yang paling tinggi yaitu harusnya dia mendengarkan saya dulu sampai berhenti berbicara, lalu baru berbicara. Nah ini yang paling tepat ya. Oke. Nomor 14. Ya, silakan untuk dicermati. Oke, rata-rata C ya. Oke, kita coba bahas. Nah, di sini kata kuncinya telepon itu di meja rekan kerja. Telepon, jadi telepon kantor ya, telepon tapi di meja rekan Anda, bukan handphone ya, bukan sifatnya pribadi tidak, tapi ini sifatnya umum ya. Sedangkan karena umum tapi berada di meja rekan ajet Anda. Mungkin setiap meja itu semuanya ada telepon ya, difasilitasi telepon ya. Nah, B itu langsung mencabut kabel karena mengganggu. Jelas ini negatif. 1 ya. A, membiarkannya cuek juga. 2, langsung eliminasi. A dan B eliminasi saja langsung. Poin 3, mengirim pesan kepada teman agar ia cepat kembali ke meja kerja. Oke, memberitahu ya. Memberitahu dulu. Bolehlah poin 3. Meminta teman lain untuk mengangkat. Oke, meminta teman lain yang mungkin dekat dengan meja untuk mengangkatnya, bolehlah ya. 4. Nah, yang paling bagus, yang paling tinggi, mengangkat telepon ya, karena memang itu bukan pribadi juga, karena memang di kantor, dan mencatat pesan untuk temannya.
Oke, yang paling tinggi yaitu C. Ya, silahkan nomor 15. Baik, kita lanjut bahas nomor 15 ya. Oke, ada yang jawab D dan ada yang menjawab C. Ya, ada dua ini ya. Mudah-mudahan poinnya tinggi-tinggi. Oke. Betul ya. Jadi di sini poin tertinggi yaitu D dan yang keempat C-nya di sini A itu menasehatinya ya. Ya, di sini bukan waktunya untuk menasehati ya atau memberi masukan. Jadi harus tindakan cepat di sini yang diperlukan. A jelas salah. Jelas kurang ya poin rendah maksudnya. B menganjurkannya untuk mengikuti asuransi kesehatan juga bukan waktunya untuk menganjurkan atau memberi nasihat ya. A dan B jelas dieliminasi poinnya rendah ya. E melaporkan kepada atasan tentang ini bolehlah memberitahu atasan ya, mungkin barangkali atasan apa mau membantu boleh. C poin 4 saya memberi bantuan suami saya bagus ya poinnya tinggi. 4 D saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu ya, oke, jadi untuk turut membantu jadi di sini yang D itu ya Anda juga membantu semampunya lalu rekan-rekan yang lain pun dikoordinir ya. Jadi paling tepat yaitu D. Berikutnya nomor 16, silakan.
Oke. Nomor 16. Semuanya menjawab B. Efektif ya. Cara efektif ya. Nah, di sini cara efektif. Kata kuncinya cara efektif. Jelas A itu eliminasi, memberikan banyak hadiah, pemborosannya, tidak memperhitungkan apa laba atau rugi seperti itu ya, jelas dieliminasi. Memberikan diskon pada saat mereka melakukan pembelian, diskon terus, jadi juga kurang bagus ya, memberikan diskon pada saat mereka melakukan pembelian. Ya, diskon kan ada waktunya, ada sewaktu-waktu ya. Oke, rata-rata B memberikan servis yang baik. Oke lah 3 ya, tinggi juga. Nah, namun yang paling tinggi yang E ya. Yang D ini 4. Menganggap mereka sebagai keluarga dan tidak sekedar pelanggan. Nah, ini untuk kan memelihara hubungan kerja. Memelihara. Ya. Kalau hanya sekedar servis bolehlah pelayanan, oke. Namun lebih dari itu ya, lebih tinggi dari itu 4, oke. Sebagai keluarga dan tidak sekedar pelanggan juga ya, so dianggap keluarga lah, lebih mengakrabkan lagi. Nah, yang paling tinggi itu E. Ya, sering berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan demi kelihatan jadi diskusi, misalnya keluarnya apa, keinginannya apa, jadi lebih dalam lagi untuk biar kuat hubungan kerja dengan relasi pelanggan kita. Berikutnya nomor 17. Ya, silakan nomor 17. Ya, silakan nomor 17. Oke, nomor 17 ya. Di sini kita cari kata kuncinya, yaitu pekerjaan Anda juga menumpuk ya. Anda diajak keluar kota, keluar dinas luar oleh atasan Anda. Di sisi lain pekerjaan Anda menumpuk. Nah, di sini yang harus dilakukan atau menghadapi masalah ini, apa yang dilakukan?
Ya, pekerjaan Anda menumpuk. A, itu menuruti permintaan atasan. Jelas ini bertolak belakang dengan pekerjaan Anda yang sedang menumpuk ya. Jadi ketika ikut keluar kota, dinas luar, jelas pekerjaan Anda terbengkalai. Ya, A dan B segera dieliminasi. Lalu C, D, dan E ya. C itu 3. Menuruti permintaan atasan, ada catatan. Pekerjaan akan diselesaikan di rumah. Nah, berarti itu. Jadi harus ada keyakinan. Jadi pekerjaan akan diselesaikan di rumah. Tapi masih rendah juga poinnya 3. Yang keempat, tetap memilih pekerjaan sendiri. Karena hal itu adalah kewajiban dengan alasan tidak bisa bepergian jauh. Oke lah, ini bagus juga 4. Yang paling tepat, tetap memilih pekerjaan sendiri karena hal itu prioritas dan berusaha meyakinkan atasan atas permasalahan yang dihadapi. Jadi, memilih pekerjaan dan menjelaskan dengan baiklah kepada atasan Anda ya, biar atasan Anda juga memahami. Oke. Ada betul. Nah, silakan nomor 18. Baik, nomor 18. Tentang ketegasan ya, pendapat Anda tentang ketegasan. Tegas. Tegas itu harus bagaimana ya? Namanya tegas ya. Oke, kita bahas. Nah, C itu 1 ya. Tadi rata-rata B ya. Rata-rata tadi jawab B. Tinggi juga ya, 4. Nah, tegas dan mutlak. Berarti mutlak gitu ya, tidak ya. Mutlak dieliminasi saja tanpa memperhatikan perasaan. Juga eliminasi. Tegas tetapi juga peka. Oke lah, poin 3 ya. Tegas namun fleksibel mengikuti situasi. Oke, poin 4. Dan yang paling tepat poin 5 yaitu tegas untuk mengatakan iya atau tidak. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Itu namanya tegas. Tidak pelin-pelan berarti itu ya. Oke. Berikutnya nomor 19. Masuk ke topik sosial budaya. Silahkan dicari kata kuncinya. Lalu mana yang poin paling rendah 1 dan 2? Yang rendah poin 1, 2. Dianalisis yang sekiranya poin 3, 4, dan 5. Silakan.
Oke, lanjut kita bahas nomor 19. Rata menjawab apa ini? A dan B ya, ada yang jawab A dan ada yang jawab B, yang mudah-mudahan poinnya tinggi-tinggi. Oke. Di sini kata kuncinya kecurigaan para tetangga ya. Jadi ketika Anda sebagai perawat di satu rumah sakit dan sering jadwal shift malam ya dan pulang pagi, adanya timbul kecurigaan. Nah, di sini jelas berantipati, yaitu jelas merah ya, ditandai merah karena poin 1. Jelas langsung eliminasi. Terus yang E, bergabung dengan tetangga ketika memerlukan bantuan saja, ada syaratnya ya. Jadi kalau ketika tidak perlu bantuan, kita tidak bergabung atau tidak berkunjung ke tetangga ya. Nah, ini juga eliminasi. C dan E eliminasi dan tidak ada yang menjawab C dan E. Bagus. A, menjelaskan kepada tetangga ya ketika saya pulang shift malam. Oke. Jadi di sini hanya ketika shift malam saja tetangga menjelaskan, kurang detail ya. Bolehlah poin 3. D, bercerita kepada tetangga mengenai pekerjaannya. Ini lumayan detail. Nah, namun B itu tepat ya, paling tepat 5 poin. Bersilaturahmi kepada semua tetangga, dan ya mungkin semua tetangga ya istilahnya tetangga yang dari jarak 1 atau 2 rumah dari rumah Anda ya. Ya nggak semua dari satu RT ya, tidak. Ya tetangga satu rumah ke belakang atau satu rumah ke kanan, ke kiri, ke depan lah. Sekeliling itu ya kita bersilaturahmi. Ya cukuplah mungkin 4 rumah, ya, 3 rumah, 5 rumah dari yang dekat, dan nanti kan ketika ada yang nanya bisa menjelaskan ke tetangga yang lain ya. Oke. Silakan nomor 20. Simpel pertanyaannya, namun ya jawabannya mirip-mirip ya. Jadi ya bagus-bagus lah jawabannya. Baik, kita akan mencoba membahas nomor 20.
Ada yang jawab B, ada yang C, ada yang E ya, berbeda ya. Oke. Yang paling tepat mana? Berbeda, ada 3 perbedaan. Nah, di sini sepi. Jelas tidak diinginkan ketika pusat perbelanjaan sepi. Ya. Banyak diskon pun rendah ternyata ya. Banyak diskon. Ya banyak diskon. Ya kalaupun keuangan kita juga tidak cukup, percuma aja ya banyak diskon. Terus lebih dari bersih dan nyaman, oke lah poin 3. Toilet dan tempat ibadahnya memadai. Oke. Namun yang paling ini itu petugasnya ramah. Ya, makanya tadi juga harus disesuaikan dengan topik ini tadi ya. Oke. Oke, 21. Mungkin kita sampai 25 saja ya, insya Allah. Nanti yang lain saya share di grup soalnya berupa ini PPT. Oke, silakan. Nomor 21. Baik, nomor 21. Di sini semuanya benar ya. Semuanya benar. Namun di sini ada kata kunci yaitu berangkat untuk bekerja. Setiap harinya berangkat untuk bekerja. Ya. Jadi kalau A itu tidak ada hubungannya ya dengan berangkat untuk bekerja. Oke, kita lihat. Oke. Nah, setiap harinya berangkat untuk bekerja itu kata kuncinya. Menanami pekarangan dengan betul, cuma tidak ada hubungannya dengan berangkat untuk bekerja sebagai ASN. D, membuang sampah pada tempatnya juga tidak ada hubungannya. Jelas A dan D kita eliminasi ya. Yang E, membatasi penggunaan limbah plastik. Oke. Bagus. 3 lumayan ya. C, mematikan plastik yang tidak penting. Oke, ini juga mungkin bisa dilakukan. Yang pun yang paling tepat menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Jadi untuk berangkat itu untuk mengurangi efek gas pemanasan global itu ya dengan menggunakan transportasi umum. Ya, kalau menggunakan pribadi ya berarti banyak polusi yang dikeluarkan dari banyak kendaraan ya. Makanya yang paling tepat yaitu menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Ya ini panjang juga soalnya ya. Harus 1 kali baca ya. Nomor 22, silakan dicermati, cari kata kuncinya. Ya.
Jadi harus satu kali baca, ketika 2 kali baca aja ini udah mengurangi atau iya mengurangi waktu yang lain ya. Jadi tidak efektif dari segi waktu. Efisien ya. Silakan. Baik, untuk nomor 22 kita bahas. Nah, di sini kata kuncinya John sering tiba tepat waktu di kantor ya. Walaupun di pinggiran tadi belum bisa beradaptasi, ya di sini ada susah transportasi umum ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan. Namun di sisi lain, John sering tiba tepat waktu di kantor ya, tidak menemui macet dan sebagainya, sehingga John tiba tepat waktu. Nah, ini kan udah dari segi apa ya, kedisiplinan kerja dan tepat waktu ya. Makanya ketika B itu poin 1, mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman, tapi sedikit jauh dari lokasi perusahaan. Ya, jadi belum tentu nanti bisa tepat waktu kan. B itu jelas dieliminasi. D dipinjemin sebentar. D ini harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. Jadi ada keinginan ya. Jadi berusaha untuk bekerja dengan giat dengan harapan bisa melakukan
ingin ya ada maunya ya, seperti itu rumah dari kantor, ya ini juga kita eliminasi ya. B dan D eliminasi. Yang A, oke, 3 yang A, bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota. Oke, ini poin 3, tinggi juga kan. Jadi kalau kita udah bisa menentukan, mengeliminasi jawaban terendah 1 dan 2, poin rendah 1 dan 2, ya kemungkinan ya kita bisa menentukan 3, 4, 5 seperti itu. Kalaupun pahit-pahitnya kita bisa memilih 3 ya, tapi kita janganlah sampai 3 ya, minimal 4 lah seperti itu, kita aman. Yang E4, menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di dalamnya. Oke, tinggi juga ini menerima hal ini. Yang paling tepat itu C ya, mencari cara agar menikmati kehidupan di pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda ya. Jadi dia tadi kan belum bisa beradaptasi, baru mungkin 1 bulan ya. Jadi ya lebih tepatnya mencari cara ya, biar dia tetap di pinggiran kota namun bisa menikmati kehidupan di pinggiran kota ya. Ini yang paling tepat. Nah, berikutnya nomor 23, silakan. Baik, nomor 23 ya. Ada jawab C ya, ada jawab C. Jadi di sini kata kuncinya teman Anda ini memesan daging anjing ya, daging anjing bakar ya. Tetapi terlarang bagi Anda ya. Oke. Jelas A ya, ikut memakan daging anjing, jelas ini tidak ya, eliminasi saja. Ikut mencicipinya juga tidak, terlarang ya, terlarang bagi Anda. A dan C itu jelas harus dieliminasi. Oke. Tinggal kita menentukan 3, 4, 5. Nah, B itu 3, tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbincang tentang apa keistimewaan daging anjing itu. Bolehlah berbincang. Nah, D tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar ya, agar sahabat Anda tidak tersinggung ya, tidak komentar apa-apa lah, tidak memakannya tapi tidak berkomentar lah.
ya diam saja seperti itu. Silakan. Ketika Anda silakan mau pesan silakan ya. Tidak ikut dan tidak juga berkomentar. Berarti masing-masing yang makan dari pesannya masing-masing. Yang saya yang paling tepat ya, tidak memakanya kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Ya, tanya-tanya tentang selain ini adat seperti ini ya tanyakan ya biar pengetahuan ya sebagai pengetahuan untuk ya agar bisa memahami lagi dan bisa menghormati kebiasaan yang ada. Berikutnya nomor 24. Ya, silakan nomor 24. Kita sampai nomor 25 ya. Baik, kita bahas nomor 24. Kebanyakan C ya, bahasnya jawabnya. Di sini integritas ya yang merupakan untuk calon CPNS dari segi kejujuran dan moral ya, etika, tabiat dan watak, lebih ke perilaku ya. Nah, kalau kita ulet rajin disiplin itu ke kinerja ya, ke profesionalisme ya, ke kinerja masing-masing. Oke, kita lihat. Nah, berani dan rajin, betul ya. Kalau berani dan rajin ini lebih kinerja ya, ke kinerja ya. Kalau kan sifat utama ya, sifat utama. Ini sifat utama yang harus dimiliki. Kalau berani, rajin, ya itu ya bukan sifatnya. Jadi lebih kinerja. Ulat juga poin 3 ya. Disiplin mulailah utama. Disiplin ini juga termasuk untuk poin tinggi. Namun yang paling diinginkan oleh soal ini yaitu jujur ya. Sifat utamanya dari jujur. Baik, yang terakhir silakan nomor Oh, di sini sih. 25 silakan. Monggo nomor 25.
Oke, nomor 25. Di sini ada teman Anda ya. Setelah waktu melakukan pekerjaan kepada seorang klien, ia menulis sebuah amplop berisi uang ya. Oke, mungkin timbal balik sebagai tanda terima kasih karena telah membantu ya. Sedangkan kali ini ya tidak diperbolehkan nih menginstansi ya. Oke, namanya gratifikasi ya, tidak boleh. Nah, Anda akan jelas ini yang B mengancam untuk melakukannya, jelas tidak baiklah kalau mengancam ya. Kata-kata mengancam kan negatif, berarti jelas eliminasi. C meminta bagian ya, sama-sama ya. Oh, ya, ya tidak baik juga, berarti sama aja ya, berbuat tidak baik. C dan B kita eliminasi. Coba ya, betul ya, B dan C itu kita eliminasi. Jawaban tertinggi itu A ya, menyuruh untuk mengembalikan langsung. Poin kedua, menyuruh untuk menyumbangkan saja. Boleh disumbangkan saja, boleh dikembalikan. Atau disumbangkan ke masjid atau ke tempat ibadah lainnya ya, atau disumbangkan ke fakir miskin seperti itu ya, bolehlah. D menyuruh untuk tetap menyimpannya. Ya, untuk apa disimpan ya? Oke, jadi yang tertinggi A ya, menyuruh untuk mengembalikan. Oke, baik. Untuk malam hari ini ya sebenarnya masih ada sampai 45 ya. Coba nanti ya, nanti saya share ini di grup. Silahkan nanti diakses. Karena ini udah malam juga ya. Udah sampai 21 berapa ini? 40 ya. Oke, kita selesai saja. Karena udah pada ngantuk juga ya. Oke. Oke, untuk pada malam hari ini mungkin saya cukupkan. Untuk besok mungkin karena ada informasi tes itu tanggal 14 September, mungkin untuk pagi nanti kita diskusikan lagi di grup WA apakah Pak mau pagi atau tidak ya, atau malam saja seperti itu, karena ada yang tidak bisa pagi misalnya ada kerja dan sebagainya. Oke, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.